kemudian kita berdoa di sini, insya Allah aman, nggak akan diganggu hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita mungkin niatnya ke sini mau ada yang kurang baik, mungkin ya ketemunya dengan yang kurang baik seperti itu mungkin. Oke, sambil bikin kopi, saya mau bikin kopi dulu, nanti kita lanjut cerita. Udah masak guys, udah mendidih, sudah mendidih. Kita sambil ngopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih berjumpa kembali di channel kecil saya ini, channel Hanif Story. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang insya Allah akan kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Pada kesempatan malam hari ini saya sebenarnya seperti uji nyali karena saya datang ke sini di petilasan di tengah-tengah makam, yaitu petilasan yang saya dengar adalah Masyitrah Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Tapi nggak tahu Prabu Brawijaya yang keberapa karena saya tadi mampir ke tempatnya juru kunci tapi tidak ada di tempat. Jadi nggak tahu ini makam Prabu Brawijaya yang keberapa. Yang jelas ini Masyitrah Majapahit, lokasinya di belakang saya ini. Dan nggak tahu kenapa ketika saya mendengar cerita di sini ada petilasan, saya agak dagdikduk karena saya udah membawa persiapan seperti kompor dan juga saya bawa kopi buat saya ngopi di sini. Saya agak ragu sebenarnya tadi berani nggak saya, tapi ternyata di sini
Ya kalau dibilang serem ya, namanya di pemakaman ya serem ya, tapi setelah masuk di pemakaman auranya beda. Di sini adem sejuk. Bahkan tadi saya sempat masuk sambil bersih-bersih bentar itu karena banyak itunya apa, daun-daun di dalam itu udah disapu. Dan sekarang saya di luar sini sambil bercerita tentang sedikit ya tentang petilasan Prabu Brawijaya yang ada di sini. Sambil saya minum kopinya dulu, mumpung masih hangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang menurut yang saya tahu dari salah satu narasumber bahwa di sini adalah petilasan dari yang Prabu Brawijaya, dan banyak orang yang datang ke sini untuk ya sekedar menenangkan diri atau mungkin ada hajat-hajat yang mereka miliki. Mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka datang ke sini untuk menenangkan diri dan apa namanya, berritual di sini sambil mendoakan yang Prabu yang di sini adalah petilasan. Jadi ada sedikit yang mau saya sampaikan. Jadi perbedaan antara petilasan dan pemakaman atau makam. Jadi petilasan itu hanya tempat untuk pernah digunakan untuk bermujahadah atau tempat yang dilakukan untuk menenangkan diri dan beristirahat oleh Sang Prabu Brawijaya dulu di sini. Jadi yang saya dapatkan informasi bahwa tempat-tempat seperti itu, ketika suatu tempat itu dulu pernah digunakan untuk bermujahadah ataupun itu bersemedi ataupun untuk menenangkan diri di suatu lokasi oleh orang-orang yang soleh atau orang-orang yang berilmu, setelah ditinggal pergi itu mereka seperti apa ya, menarik energi-energi yang positif datang ke tempat itu, dan mungkin batu yang diduduki oleh beliau dulu itu akhirnya dijadikan seperti petilasan itu. Jadi seolah-olah seperti makam ya, padahal di sini yang saya dengar ini cuma petilasan. Jadi bukan makamnya yang Prabu Brawijaya tapi hanya petilasannya. Jadi memang penampakannya seperti makam ya, padahal yang saya tahu itu adalah petilasan. Jadi seperti itu. Akhirnya karena tempat ini sudah menarik energi-energi positif dari beberapa makhluk yang ada di sini, dan akhirnya beberapa orang yang datang kemari juga merasakan adem ya, adem di sini. Walaupun di tengah-tengah makam ini, saya posisi ada di tengah-tengah makam, tapi di sini di dalam itu adem. Cuman saya nggak mau apa namanya bikin video di dalam ya, mendingan saya di luar aja sambil ngopi, karena kalau kita mau bermujahadah atau bertawasul di dalam, tapi kalau untuk ngopi-ngopi kayak gini santai saya di luar gitu. Jadi kembali lagi saya di sini saya ceritakan ya, janganlah kita jadi orang itu menjudge atau menstatement orang itu kalau datang ke tempat seperti ini perbuatan musyrik. Belum tentu ya. Kemarin sudah saya ceritakan belum tentu. Kadang-kadang orang yang soleh pun datang-datang ke tempat seperti ini karena mereka itu sekedar ingin menenangkan diri atau apa, bermujahadah di sini seperti itu. Jadi kita nggak tahu, hati orang nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala yang menerima amal ibadah kita. Jadi kembali lagi, jangan pernah mengatakan kalau orang datang ke tempat seperti ini musyrik ya. Contohnya saya ke sini juga tadi mendoakan sebentar yang Prabu, bertawasul, kemudian saya di sini sambil duduk-duduk ngopi, sambil uji nyali ya, sambil uji nyali karena memang saya masih tergolong orang yang masih mentalnya kurang lah, makanya saya duduk-duduk di sini juga termasuk uji nyali, sambil tengok-tengok di sini gitu. Tapi memang sebenarnya ini karena bulan juga lagi bersinar cerah dan langit bintangnya juga banyak banget di sini, memang terang, di sini terang, asik nih.
tidak tertutup kemungkinan ada beberapa orang yang datang ke sini itu untuk sesuatu yang mungkin kurang bagus ya, kurang bagus dalam artian mereka mungkin meminta nomor atau apa, itu saya nggak tahu. Tapi nggak tahu yang ngasih itu siapa, nggak tahu. Tapi kalau asli dari pemakaman, dari petilasan ini, nggak mungkin beliau itu memberikan togel gitu. Mungkin jadi ada sosok lain yang dari luar sini yang memberikan. Jadi kita juga harus berhati-hati kalau kita memasuki lokasi-lokasi seperti ini. Itu rawan banget, karena rawannya di situ itu kita mudah sekali ditipu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Karena kembali lagi, kalau saya yang orang awam, jadi kita berinteraksi dengan makhluk seperti itu, kita nggak tahu yang kita temui itu kadang-kadang seolah-olah di situ adalah dari golongan yang bagus, yang putih, ternyata bukan. Jadi mereka bisa menjelma jadi siapa aja. Jadi kita harus berhati-hati, tergantung niat kita lah, tergantung niat kita kalau datang ke tempat apapun, tempat seperti ini, tergantung niat kita mau apa. Kalau kita mau sekedar bersilaturahmi, membersihkan tempat, kemudian kita berdoa di sini, insya Allah aman, nggak akan diganggu hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita mungkin niatnya ke sini mau ada yang kurang baik, mungkin ya ketemunya dengan yang kurang baik seperti itu mungkin. Sedikit informasi bagi kalian yang ingin datang ke sini, silahkan. Lokasinya ada di makam Desa Banteran ya. Ini petilasan ini sudah dibangun oleh salah satu warga di sini yang pernah bermujahadah di tempat ini. Pas beliau itu waktu itu ada hajat ya, ada hajat, dan beliau itu bernadar kalau hajatnya nanti terkabul, beliau akan membangun tempat ini. Dan alhamdulillah wallahu alam, kemudian beliau itu hajatnya dikabulkan, usahanya itu maju, kemudian beliau menyisihkan hasil dari usahanya itu untuk membangun tempat ini. Untuk membangun tempat ini yang udah ada pintunya, ada lampunya juga, ada apa segala macam, listrik udah masuk sini. Itu dibangun oleh salah satu warga yang sudah pernah melakukan mujahadah di tempat ini. Agak tegang, saya sambil ngerokok dulu. Sambil ngerokok dan juga sambil saya minum kopi, mumpung kopinya masih hangat. Dan di sini saya duduk berasa adem ya, berasa adem karena memang saya akui energi yang di sini energi positif. Jadi mereka nggak kayak kemarin waktu saya ada di Purbalingga, itu memang perasaan saya nggak enak banget, itu kayak seolah-olah mereka itu mau merapat, kayak mau mengganggu terus. Kalau di sini enggak, di sini saya seolah-olah disambut dengan baik dan saya santai-santai saja di sini, nggak berasa gimana-gimana. Jadi silakan bagi kalian yang ingin bermujahadah di tempat ini, lokasinya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini di tengah-tengah makam di Desa Banteran. Petilasannya dari hampir sebelah barat ya, udah dekat dengan sungai. Ini hampir sebelah barat, lewatnya pintu tengah langsung ke sini. Jika kalian ingin bermujahadah, silahkan. Insya Allah di sini tempatnya itu adem, energinya positif. Saya sudah merasakan sendiri di sini. Jadi memang kebetulan tadi saya mampir ke tempat juru kunci, itu juru kunci nggak ada di rumah, jadi saya nggak bisa mengorek informasi yang lebih banyak lagi, hanya sekedar mendengar cerita dari salah satu sahabat saya yang pernah melakukan mujahadah di tempat ini dan tentang pembangunan tempat ini juga. Jadi ke depan insya Allah saya akan sering-sering untuk bersilaturahmi ke petilasan-petilasan seperti ini, dan saya akan coba untuk mengunjunginya itu di malam hari agar
mental saya juga semakin kuat lagi, nggak terlalu gampang kenok ya, nggak terlalu gampang kenok. Jadi ini buat mengasah, ini juga mengasah kemampuan saya agar bisa berinteraksi atau beradaptasi dengan tempat-tempat seperti ini. Nggak ada tujuan lain, hanya untuk memperkuat iman dan memperkuat mental saja gitu. Karena di tempat-tempat seperti ini juga kita merenung di suatu ketika ajal kita sudah tiba, kemudian kita diambil sama nyawa kita diambil gitu, kita ditempatkan di tempat seperti ini. Jadi mungkin seperti itu, karena kebetulan saya tadi persiapan lama ya, ada bikin kopi apa segala macam. Senter saya yang itu udah mulai redup, nanti malah saya pulangnya udah nggak ada ini lagi, malah repot, udah nggak lihat jalan ya, karena senter saya udah mulai drop. Saya mau undur diri dulu, terima kasih, sekian dulu dari saya. Saya ingatkan buat yang belum subscribe di channel saya ini, mohon dibantu subscribe-nya, dan yang sudah subscribe dibantu like-nya juga ya, dibantu like-nya, dibantu share-nya, dibantu komennya juga. Salam santun, salam seduluran selawase. Terima kasih, cerita saya malam hari ini di petilasan ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.